Kemudian teman-teman sekalian, kiprah di perang yang lain adalah Badr. Kiprah di perang Badr. Perang Badr terjadi di Ramadan tahun 2 Hijriah. Nabi SAW mengajak siapa saja yang mau dari penduduk Madinah untuk keluar, muslimin. Terkumpul waktu itu bersama Nabi SAW 313 orang. 314 bersama baginda Nabi SAW. Setelah itu termasuk salah satunya adalah Hamzah. Dan Hamzah waktu itu radhiyallahu anhu termasuk ditunjuk oleh Nabi SAW memimpin orang-orang muhajirin. Berangkatlah mereka ke Badr dengan tujuan mengejar kafilahnya Abu Sufyan, yang pada saat itu dikawal kurang lebih 200 atau 300 orang juga. Kemudian pas tiba di wilayah Badr, kafilah Abu Sufyan lolos. Allah sebutkan panjang lebar dalam surah Al-Badr surah Al-Anfal tentang perang Badr ini. Bahkan Allah menamakan dengan perang atau hari Furqan yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Allah juga menyebutkan tentang perang Badr ini kalau murni di situ ada campur tangan Allah dalam perang Badr. Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula." Kalau kalian saling janjian antara pasukan muslim sama pasukan Quraisy, maka kalian tidak akan mungkin bertemu. Karena dua-duanya belum pernah berperang. Maka agak sulit jiwa pada saat itu untuk berperang. Allah SWT ingin menjadikan perang Badar pemicu supaya muslimin berani untuk mempertahankan kebenaran setelah itu. Yang jelas saudaraku seiman, keluarlah 314 orang ini tiba di wilayah Badar. Ternyata kafilah Abu Sufyan berhasil lewat lembah, gunung, lereng dan berhasil lolos. Tapi sebelumnya Abu Sufyan mengirim surat ke Mekah, kemudian meminta agar Abu Jahal dan grupnya ini semuanya untuk datang, dan terbentuklah 1000 pasukan perang. Beda antara pasukan perang dengan baju besinya, dengan topi besinya, dengan perlengkapan anak-anak panah yang banyak, pedang beberapa beberapa pedang yang dipersiapkan kalau patah, kalau jatuh, itu semua persiapan perang. Kalau persiapan menyerang kafilah beda. 314 orang menyerang 300 orang, berarti berimbang kekuatan atau bahkan muslimin lebih banyak. Cuma tanpa disangka mereka keluar, bahkan banyak di antara sahabat tidak pakai baju besi sama sekali. Ada di antara mereka tidak sama sekali pakai penutup kepala kecuali imamahnya saja. Tidak ada besi yang dipakai karena cuma menyerang kafilah, apalagi bersama Nabi SAW gitu. Pas tiba di wilayah Badar, lolos kafilah Abu Sufyan. Abu Sufyan berhasil mengirim surat, ternyata sudah keluar 1000 orang pasukan dari Mekah. Dan mereka cuma dipisahkan dengan sebuah gunung yang lebih dekat dengan Madinah namanya Udwatid Dunia, dan yang lebih jauh di seberang gunung namanya Udwatil Quswa. Seperti itulah kurang lebih. Yang terjadi teman-teman sekalian, muslimin tiba di Udwatid Dunia dan musyrikin tiba di Udwatil Quswa. Kafilah sudah lewat ya. Kata Allah dalam surah Al-Anfal, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa war rakbu asfala minkum." Ingatlah ketika kalian muslimin tiba di wilayah dunia, sisi gunung yang lebih dekat dengan Madinah, dan orang-orang musyrik Mekah yang 1000 pasukan di Quswa, di sebelahnya gunung, dan rakbu kafilah asfala minkum, lebih rendah dari kalian, maksudnya sudah berhasil lolos ya. Kalau kalian saling janjian maka tidak akan terjadi. Maka ringkas cerita teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW kalau ada pasukan sudah tiba, gitu kan. Lalu Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat, bagaimana saran kalian? Sekarang kafilah sudah lolos, yang ada di depan kita pasukan perang 1000 orang, kafilah 300 orang sudah lolos, nggak ada harta, nggak ada apa-apa. Ini pasukan yang kita hadapi, bagaimana pendapat kalian? Abu Bakar berdiri mengatakan, "Ya Rasulullah, pergi kemana saja yang anda mau." Umar juga mengatakan, "Ya Rasulullah." Mikdad mengatakan, "Ya Rasulullah." Hamzah pun mengatakan, "Ya Rasulullah, jalan." Kami setuju semua. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Berikan pendapat." Lalu orang-orang Ansar mengatakan, "Ya Rasulullah," karena ini baru pertama kali orang-orang Ansar ikut bersama Nabi SAW. Biasanya kalau mau menyerang kafilah selalu orang-orang Quraisy, orang muhajirin saja. Tapi kali itu orang Ansar diberikan kesempatan. Maka berdirilah Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, seakan-akan anda menginginkan kami orang Ansar." Kata Nabi SAW, "Iya, tentu saja." Lalu kata Sa'ad, "Ya Rasulullah, perintahkan apa saja. Anda mau kemana saja perintahkan, kami akan ikut. Kami bukan berarti mau membela anda di Madinah saja, di mana saja kami akan bela anda. Kalau seandainya anda pun turun ke lautan, anda perintahkan kami akan ikut." Maka Nabi SAW pun senang pada saat itu, persiapan perang sudah akan terjadi. Ringkas cerita pernah saya ceritakan, tentu ini peperangan mulailah mau berkecamuk, tapi malam harinya Allah turunkan hujan yang lebat di tempatnya orang-orang musyrik.
sampai membuat baju mereka basah semua, kuda mereka basah, jalanannya jadi becek, semuanya jadi sulit untuk berperang. Dan mereka malam itu tidak bisa tidur sehingga mereka letih. Di tempat muslimin turun hujan gerimis. Dan hujan gerimis ini menyebabkan para sahabat ngantuk. Sampai ada di antara mereka dalam riwayat Bukhari mengatakan di perang Badar, setiap kali dia berjaga, dia bilang, satu malam itu bisa 10 kali pedang saya jatuh. Kena ngantuknya.